Baik. Di bagian ini, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita mau bahas dulu tentang eh, surat Ibrani, ya, surat Ibrani. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, surat Ibrani, ya, saya berkeyakinan ditulis oleh Rasul Paulus. Walaupun ada sebagian para teolog, bahkan dosen-dosen eh, teologi ya, berbeda pendapat tentang siapa penulis surat Ibrani. Alasan mereka karena memang di surat Ibrani ini tidak dijelaskan secara detail nama penulis. Seperti misalkan di Galatia, jelas-jelas Paulus menyatakan bahwa dia yang menulis surat Galatia. Di Filipi, Paulus juga menyatakan terang-terangan dia menulis surat Filipi dan bahkan juga surat-surat yang lain. Tapi berbeda atau bisa dikatakan istimewa dengan surat Ibrani ini. Karena tidak disebutkan detail siapa nama penulisnya. Tapi melalui proses penelusuran yang cukup panjang dan lama dan dalam tentunya saudara ya, dari berbagai referensi dan sumber yang saya baca, saya menemukan banyak fakta-fakta, banyak bukti-bukti internal ataupun juga eksternal, ya, maka saya katakan tadi penulis surat Ibrani adalah Paulus. Nah, apa buktinya mari kita lihat. Bukti internal yang mendukung bahwa surat Ibrani penulisnya adalah Paulus. Yang pertama, kita lihat ada korelasi atau hubungan yang kuat disinggung dalam Ibrani pasal 13 ayat 23 tentang hubungan Paulus dengan Timotius. Kita tahu bahwa Timotius itu adalah anak rohani atau anak PA-nya Paulus, di mana penyebutan nama Timotius di dalam Ibrani 13 ayat 23 ini menunjukkan ya bahwa penulis kitab atau surat Ibrani mengenal betul siapa Timotius. Bahkan bukan hanya mengenal, tapi rupanya Timotius itu juga adalah pernah melayani bersama dengan dia. Maka untuk itulah itu disinggung di dalam Ibrani 13 ayat 23. Tidak ada rasul lain, tidak ada rasul lain ya yang punya kedekatan, yang punya hubungan, yang punya relationship, yang punya kerjasama yang dalam dengan Timotius selain daripada Paulus. Gak ada. Ya, selain daripada Paulus. Maka dari sini bisa kita melihat, sekali lagi saudara, ya, penyebutan nama Timotius di dalam Ibrani pasal 13 ayat 23 menandakan, ya, Paulus mengenal Timotius, sebaliknya Timotius mengenal Paulus, dan itu menjadi sebuah tanda atau pembuktian secara internal, ya, bahwa penulis Ibrani ini adalah Paulus karena dia menyebut anak PA-nya bahkan rekan sepayanannya dulu. Yang kedua, penggunaan kata salam di dalam Ibrani pasal 13, pasal terakhir, ayat 25. Di sana dikatakan kasih karunia menyertai kamu sekalian. Kasih karunia menyertai kamu sekalian. Nah, kata penutup ini serupa dengan atau sama dengan atau selalu kita bisa temukan di dalam surat-surat yang ditulis oleh Rasul Paulus. Ambil contoh di Roma pasal 16 ayat 20, 1 Korintus ayat 16 sampai 23, 2 Tesalonika 3 ayat 18. Kata yang sama yaitu kasih karunia menyertai kamu sekali. Itu selalu muncul di dalam surat-surat yang ditulis oleh Paulus tadi. Hal yang sama muncul di dalam kitab Ibrani. Sedangkan di kitab-kitab yang lain yang bukan ditulis oleh Paulus, taruhlah misalkan Petrus,
Ya, Matius, Lukas, Yohanes, Markus, itu tidak selalu kata-kata penutupnya itu memakai istilah kasih karunia menyertai kamu. Tidak selalu. Kecuali yang pasti surat-surat Paulus. Nah, pemakaian kata, kalimat penutup di kitab Ibrani ini yang relevan dengan di Roma pasal 16 ayat 20, 1 Korintus 16 ayat 23, 2 Tesalonika 3 ayat 18 menunjukkan orang yang sama menulis kitab Ibrani ini, yaitu Paulus. Lalu ada referensi lain juga dari Italia. Artinya penulis menyatakan salam kepada kamu dari saudara-saudara yang ada di Italia. Itu ditulis dalam Ibrani pasal 13 ayat 24. Italia itu adalah lokasi atau tempat pemenjaraan Paulus. Di mana? Di kota Italia itu, ya, khususnya Roma, sambari Paulus sedang di penjara, dia banyak menulis firman Tuhan. Salah satunya Ibrani ini, saudara-saudara. Jadi dengan penyebutan tempat di dalam Ibrani pasal 13 ayat 24, yaitu Roma, menunjukkan bahwa tidak diragukan lagi, ya, penulis kitab Ibrani ini adalah Paulus. Nah, ada lagi pembuktian melalui struktur teologis. Apa artinya struktur teologis? Artinya penulis Ibrani dalam hal ini Paulus sering menggunakan perbandingan kitab-kitab Perjanjian Lama dengan kitab-kitab Perjanjian Baru. Tujuannya dia mau menunjukkan, ya, keunggulan Kristus dibanding daripada para nabi-nabi di PL, termasuk juga keunggulan Kristus dibanding daripada rasul-rasul lain di Perjanjian Baru. Ambil contoh misalkan Paulus sering mengutip Mazmur 2 ayat Mazmur pasal 2 dan 110 Bapak Ibu. Di mana isi Mazmur pasal 2 dan 110 itu, saudara, itu dikutip oleh Paulus di dalam kitab Ibrani. Sedangkan para penulis Alkitab yang lain, ambil contoh Matius, Markus, Lukas, Yohanes, tidak selalu. Ya, seperti Paulus, ya, senang membandingkan, mengutip PL menjadi bagian dari penjelasan dia di dalam Perjanjian Baru. Ambil contoh lain, misalkan dari Habakuk pasal 2 ayat 4, saudara. Itu dipakai Paulus bukan hanya di dalam kitab Ibrani pasal 10 ayat 38. Tetapi Habakuk 2 ayat 4 digunakan juga oleh Paulus di Roma pasal 1 ayat 17 dan surat Galatia ayat 3, surat Galatia 3 ayat 11. Nah, dari struktur teologis ini lah menjadi sebuah pembuktian yang lebih dalam lagi bahwa penulis Ibrani, ya, adalah Paulus. Lalu ada lagi pembuktian yang lain, yaitu dalam hal permintaan doa untuk pembebasan. Bicara masalah tentang doa pembebasan, permintaan doa pembebasan, pasti orangnya ada sedang dipenjara, kan gitu. Yang kita tahu waktu itu Paulus sedang dipenjara di Roma. Dia meminta dukungan doa supaya dia dibebaskan dari tuduhan yang tidak, ya, benar. Karena kita tahu Paulus itu kan dipenjara karena dia mengasihi Tuhan, percaya Tuhan, kan gitu. Jadi karena iman. Ya, maka dia minta dukungan doa di dalam Ibrani pasal 13 ayat 18 sampai dengan 19. Ini sama juga, ada doa dan ada permohonan dukungan doa dari Paulus yang Paulus sampaikan juga di surat Filipi pasal 1 ayat 25 dan juga Filemon pasal 1 ayat 22.
Nah, permintaan dukungan doa dalam pembebasan proses eksekusi Paulus ini yang selalu muncul di dalam Ibrani, muncul dalam surat-surat yang ditulis oleh Paulus di Filipi dan juga Filemon, menjadi lagi-lagi menjadi pendukung yang kuat. Ini pasti orangnya sama nih. Penulis kitab Ibrani ini orang yang sama dengan penulis surat Filipi dan juga Filemon. Yang tidak lain, yang tidak bukan adalah Paulus. Nah, ada lagi cara pandang pemahaman secara teologis atau perspektif teologis. Artinya, ajaran teologis dalam surat Ibrani itu menekankan tentang keselamatan karena iman. Bukan karena perbuatan baik, bukan karena amal, bukan karena pulang pergi Yerusalem, lalu dibaptis di Yerusalem, yang tadinya di Indonesia dia baptisannya percik, di Yerusalem diubah menjadi selam. Paulus menekankan bukan karena itu yang kau selamat, tapi karena iman, 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 iman. Artinya apa? Kasih karunia Tuhan. Itu sama juga di dalam surat-surat lain yang ditulis oleh Paulus. Di Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 9 yang sangat terkenal itu Bapak Ibu. Oleh karena kasih karunia Allah kita diselamatkan oleh iman, bukan karena hasil perbuatan kita. Hal yang sama juga dijelaskan dalam Galatia pasal 2 ayat 16. Oleh karena iman yang sama pula, kita boleh beroleh keselamatan. Bukan karena hasil amal dan perbuatan baik kita sendiri. Kenapa? Karena amal dan perbuatan baik kita sudah terkontaminasi oleh yang namanya dosa dari kakek nenek moyang kita. Mulai dari opung Adam dan opung boru Hawa. Kakek dan nenek Adam dan Hawa. Maka tidak ada perbuatan kita yang clear and clean dari yang namanya dosa. Karena kita sudah waris yang namanya dosa turunan yang sudah mendarah daging itu Bapak. Maka untuk itu Paulus katakan, kalau engkau pun diselamatkan hanya karena kasih karunia Tuhan aja. Melalui apa? Kita percaya, kita bertobat dan percaya total kepada pengorbanan Yesus di kayu salib. Nah, lagi-lagi sekali lagi dari perspektif teologi ini kita bisa melihat adanya kesamaan isi kitab Ibrani di Efesus dan Galatia menunjukkan ya bahwa penulisnya adalah sama, yaitu Paulus. Nah, bukti yang lain, ya surat sebagai kata-kata nasihat. Artinya di Ibrani pasal 13 ayat 22, Paulus menyebutkan suratnya ya sebagai kata-kata nasihat. Ya, atau dalam istilah lain adalah logos paraklesos. Ini juga digunakan oleh Paulus kata yang sama di Kisah Para Rasul 13 ayat 15. Kita tahu Kisah Para Rasul itu bukan ditulis oleh Paulus, tapi ditulis oleh Lukas kan. Artinya Lukas juga tahu betul setiap firman Tuhan yang ditulis oleh Paulus. Ya. Maka sebaliknya Paulus juga tahu firman Tuhan yang ditulis oleh Lukas. Jadi mereka sama tahu nih. Ya. Maka untuk itu mereka sama-sama saling mengutip juga. Salah satu contohnya dari kata-kata nasihat yang artinya ya firman Tuhan yang diterima, yang ditulis oleh Paulus itu adalah nasihat dari Tuhan sendiri. Ini menjadi pembuktian yang selanjutnya. Nah, itulah beberapa bukti secara internal atau dari dalam Alkitab itu sendiri. Ya. Lalu, apa pembuktian eksternal dari luar bahwa Pauluslah penulis kitab Ibrani? Yang pertama, saudara, pengakuan gereja timur. Ya, mereka sudah mengakui bahwa penulis Ibrani adalah Paulus. Maka untuk itulah mereka terima kitab Ibrani itu sejak abad kedua. Menjadi bagian dari firman Tuhan. Dan juga sekaligus menjadi bahan khotbah pengajaran ya oleh bapak-bapak gereja. Khususnya gereja timur waktu itu. Kurang lebih abad yang kedua. Bahkan papirus dengan kode dikasih, ya papirus memakai kode kitab Ibrani ini 46. Ya, juga mengakui bahwa Paulus menulis kitab Ibrani
Ya, sekitar tahun 200 Masehi setelah Kristus naik ke surga. Ya, itu yang pertama, pembuktian secara eksternal alias dari luar. Jadi bukan hanya pengakuan dari dalam kita sendiri. Bahkan kesaksian bapak-bapak gereja seperti Clemens dari Alexandria, Origenes juga sama, mengakui bahkan memakai Ibrani menjadi bahan pengacara, bahan khotbah mereka, karena mereka yakin itu yang menulisnya adalah Rasul Paulus sendiri. Nah, dari situ dapat kita simpulkan sementara, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi, bahwa cukup banyak bukti fakta yang menunjukkan bahwa penulis kitab Ibrani adalah Paulus. Jadi kalau ada pun sebagian kecil para teolog yang berpandangan bukan Paulus, sebenarnya bisa dikatakan soalnya karena mereka kurang fakta dan juga kurang data, bahkan informasi yang salihati. Tapi mayoritas para teolog, termasuk tadi tokoh-tokoh gereja pertama, ya mengakui betul bahwa memang Paulus penulis daripada kitab Ibrani sendiri. Ini sekaligus untuk menjawab, karena ini juga sering diperdebatkan dan dipersoalkan oleh Doni Setan dan teman-temannya, bahwa penulis kitab Ibrani itu tidak jelas, kata dia. Padahal yang nggak jelas itu otaknya nggak jelas. Saking nggak jelasnya, makanya dia jadi miring. Dan itulah ditandai dengan kemurtadannya. Kan kira-kira begitu, saudara ya. Oke, itu di seputar tentang pembuktian internal dan eksternal daripada penulisan kitab Ibrani. Sehingga melalui informasi ini, saudara, kita bisa menjawab tudingan, tuduhan ya dari orang-orang yang tidak paham, tidak memiliki informasi yang akurat tentang siapa penulis kitab Ibrani. Nah, tapi hari ini terjawab, saya kira penulisnya tidak lain tidak bukan adalah Rasul Paulus itu sendiri.